Ya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Dan UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Berstempel nama pejabat, NIP dan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pengamanan pada kegiatan zikir dan doa kebangsaan yang berlangsung di kawasan Monas. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 100.000 orang. Untuk mendukung kelancaran acara, sebanyak 7.643 personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengamankan berbagai titik. Petugas telah disiagakan sejak pukul 10 pagi untuk mengatur arus kendaraan, pengamanan peserta, serta mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Jumlah personil yang dipersiapkan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan pemerintah DKI sebanyak 7.643 personil gabungan. Polda Metro Jaya 3.675, Polres Jajaran 1.143, Korbrimob Polri 500 personil, Korsabara 200 personil, TNI 1.845 personil, Satpol PP 145 personil, dan Dinas Perhubungan 135 personil. Sementara itu, kawasan Monas tetap dibuka untuk masyarakat umum. Pusat kegiatan zikir dan doa kebangsaan berada di area Tugu Monas, sementara aktivitas masyarakat di kawasan sekitar tetap dapat berlangsung dengan pengaturan oleh petugas. Sebanyak 22 kantong parkir juga telah disiapkan untuk mengurai kepadatan dan mencegah parkir liar. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta unsur elit di semua bidang bersatu. Hormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, telah hadir 150 pengusaha Kadin Pusat dan Kadin Daerah. Ya, pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Dan terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Dan pemirsa, Badan Gizi Nasional kembalikan uang 311,2 miliar rupiah ke kas negara dari hasil
penelusuran 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah. Kepala Badan BGN, Bapak Mayor Jenderal TNI Tenggono, pada siang hari ini kita akan melaksanakan jadi ribuan rekening. Ya, dijumpai di kantor BGN Jakarta Jumat, Kepala BGN Sudaryono ungkap ada 414 dapur MBG yang belum beroperasi tersebut telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Dan terkait hal tersebut, Sudaryono pun menegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.295.184 rupiah. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.